Halo Ibu, Pak Rikonya lagi ada gangguan sinyal, Bu. Rikonya udah masuk, Bu. Halo, Bu. Sinyal ya Allah. Sinyal bersahabat ya sinyal. Halo, Bu. Halo. Ya, Pak Riko. Kita mulai lagi, Pak Riko. Iya, Bu Desri. Maaf, Bu Desri. Iko baputa-puta sinyal. Iya, oke, Pak. Oke. Di Siko baru mati lampu, Bu Desri, karena apa namanya tuh? Jadi kalau pas mati lampu kok langsung sinyal tuh Jaringan hilang. Iya, sama tempat Desi juga begitu, Pak. Oke, Pak, kita lanjut saja dalam kegiatan kita pada hari ini, Pak. Ini Pak Riko dulu yang coachingnya atau Desi? Yang coach, silakan Ibu jadi coach dulu, Ambo jadi coach dulu. Desi jadi coach. Desi Sebentar, jadi Bu, Ambo. Ibu Desri jadi coach, Ambo ambil pena sama Ambo sebentar, Bu. Ambo dek pindah Oke, posisi Pak. tadi, Bu. Oke. Bentar ya, Bu. Ya, Pak. Halo, Bu Desri. Ya Allah. Bu Desri. Assalamualaikum, Bu Desri. Halo, Bu. Bu Desri. Buka ininya, Bu. Iya, lupa. Ya, Desi sebagai coach dulu, Pak. Iya. Terserah Ibu nyamannya apa? Ibu nyamannya gimana? Desi dulu. Oke. Jadi coach. Kita ini stop watch aja, Bu ya, biar Iya. cukup waktunya 15 menit. Oke. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riko, apa kabarnya? Baik, Bu. Kalau kelihatan dari wajahnya kurang baik, mungkin ada sesuatu yang Bapak Riko simpan atau bagaimana. Nah, sekarang silakan kalau ada kegiatan yang menghambat Pak Riko, silakan diceritakan dahulu, Pak. Iko ini, Bu, agak demam dikit, kemudian ya agak pusing juga sih, Bu, karena kemarin seperti apa? Anak-anak ini sekarang, Bu, kalau seandainya belajar bisa dibilang kayak enggak serius gitu, Bu. Kemudian ujiannya juga ini. Terus ketika belajar ada yang ngantuk, ada yang kadang-kadang lihat matanya ke laptop.
Tapi setelah pas saya pantau di laptopnya, ternyata ada yang browsing yang bukan tentang kimia. Jadinya kayak gimana gitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak, ya. Heeh. Mungkin di sini, dari pagi Bapak sudah memantau kegiatan muridnya di kelas atau siswanya di kelas. Terus, bagaimana kegiatan yang apakah Bapak masih mood dalam belajarnya atau bagaimana? Kalau mood lah, Ibu. Alhamdulillah ada, moodnya masih ada, Bu. Cuma kalau seandainya ini sekarang karena melihat itu ya agak turun-turun sedikit lah, Bu. Paling nanti saya bawakan ice breaking sebentar, tapi habis itu siswanya ngantuk lagi, Bu, tidur lagi. Ada yang tidur, ada yang memperhatikan, banyak juga yang memperhatikan, tapi yang ngelihat ada beberapa anak yang tidur ini kayak sedih juga, seolah-olah kayak kita gagal gitu loh, Bu, dalam melakukan pembelajaran. Oh, begitu. Saya setuju dengan apa yang telah Bapak Riko lakukan dengan memberikan ice breaking kepada muridnya di kelas. Terus, apa tujuan diskusi kita pada siang hari ini, Pak? Gimana kalau seandainya ini, Bu? Gimana coba caranya supaya anak-anak saya itu lebih bersemangat lagi untuk belajarnya, Bu? Agak sedih ngelihat mereka tuh kayak Bu ya? Mereka itu terkesan malas-malasan dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Berarti, dengan kegiatan murid yang seperti malas-malasan di kelas, tetapi semangatnya Pak Riko semakin semangat kan untuk menghadapi muridnya yang seperti itu. Insya Kemudian Allah, insya Allah, Bu. alhamdulillah. Kemudian, kira-kira kenapa, terjadi hal yang seperti itu? Apa penyebabnya yang dilakukan oleh siswanya di kelas, Pak? Terus, kesempatan seperti apa yang akan Bapak berikan kepada muridnya? Kalau penyebab entahlah, Bu. Mungkin karena di kimia ini yang saya ajarkan ini memang materinya kan apalagi sekarang ini materi tentang sifat koligatif larutan, Bu. Kalau sifat Iya. koligatif larutan ini emang banyak hitungannya, hafalannya juga ada komplit ini, Bu. Ada hafalan, ada hitungan juga. Kadang-kadang kalau seandainya kita jelaskan, merekanya yang agak aduh, ini Pak, pusing Pak, aduh, terus kalau seandainya kita kasih latihan susah-susah, dia enggak paham Pak, enggak paham gitu. Jadi oke. Jadi serba salah ketika saya jelaskan, Iya. dari siswanya kayak gitu. Ngantuk, kalau dijelaskan dia ngantuk. Tapi kalau seandainya nggak saya jelaskan, saya kasih misalnya latihan, merekanya yang pusing. Oh, begitu ya, Pak. Mungkin, Uh, uh, bagi siswa Bapak di sekolah itu karena, pembelajaran yang tersulit atau yang tersusah mungkin apalagi dalam bahasanya, seperti contoh H2O begitu kan, Pak? iya betul, Bu. Iya, jadi, bahasanya mungkin, agak sulit untuk menghadapi, murid apalagi dalam, kegiatannya sehari-hari full dan juga dalam pembelajarannya juga penuh, mungkin Bapak akan, melakukan kiat-kiat atau strategi pembelajaran yang lain. Terus, apa kekuatan yang akan Bapak capai dalam melakukan yang akan Bapak lakukan kepada murid di sekolah? Kekuatan yang bagaimana nih, Bu? Setelah Bapak memberikan tujuan tadi kan kan sudah dijelaskan apa tujuan dari kegiatan, kita hari ini. Uh, uh. Terus, jadi untuk mencapai tujuan itu seperti apa yang akan Bapak capai? Sepertinya saya akan mencari media pembelajaran yang menyenangkan, Ibu. Atau bisa juga saya kasih metodenya saya ubah lagi, Bu.
Oh, begitu. Mungkin dengan cara pembelajaran di kelas akan dirubah atau Heeh, bagaimana, nah, Pak? iya Bu. Mungkin, akan memberikan terus apakah Bapak akan memberikan peluang yang, ambil nantinya? Peluangnya seperti apa yang akan Bapak ambil nanti? Atau Yang saya ambil mungkin ya kalau masih ada kesempatan bagi saya untuk belajar ini, untuk mengajar ini Bu, kalau bisa bagaimana lah caranya anak saya ini bisa belajar dengan lebih giat nih Bu, nampak iya semangatnya. iya Itu yang kan saya ambil Bu, misalnya mungkin ya seperti tadi mungkin, oh iya bisa ini Bu kayaknya apa PJBL Bu. oh iya PJBL, Heeh. Iya iya. iya. Mungkin Oh, saya itu ini kan sangat kayak saya kasih project bisa nih mungkin Bu anak-anak ini. Karena kalau seandainya main-main gadget mereka bisa juga mereka lihat nanti Bu di gawai masing-masing. iya, sangat luar biasa sekali Pak Riko ya. Ah, Terus, dengan akan melakukan kegiatan yang seperti itu, apa hambatan atau gangguan, yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuannya? apa ya Bu ya? Secara umum enggak ada sih Bu, tapi kalau seandainya kalau apa namanya, kalau dirasa-rasa ini Bu, Iya Pak. ada mungkin kayak mungkin sumber belajar kami belum komplit lagi Bu, belum terlalu lengkap atau bisa jadi apa namanya ya? eh Seperti apa namanya? Saya coba cari dulu topik yang bisa sesuai dengan materi PJBL ini, Bu. Kalau bisa nanti mungkin ini yang saya coba saya sesuaikan dalam kelas nanti, Bu. Iya, semangat buat Pak Riko. Terus, apa solusinya untuk ke depan Pak? Oh, kalau solusi ya, Bu ya. Kalau solusi kayaknya itulah, Bu. Pertama, saya buatlah ininya dulu, Bu. Saya rencananya mau saya kasih project anak saya ini, Bu. Saya dalam bentuk project base, mungkin dalam bentuk project apa namanya? Dalam bentuk project based learning PJBL. Kemudian saya tanya-tanya juga lah sama teman saya nih Bu yang pernah melakukan PJBL ini Bu. Kemudian apa namanya ya? Saya merasa kalau apa namanya? Saya harus kadang-kadang nggak harus di dalam kelas nih Bu. Bisa jadi juga saya bawa anak-anak ini ke laboratorium nih Bu. Oh ya, berarti Bapak di sini akan melakukan, kegiatannya di labor begitu kan Pak? Untuk melakukan kegiatan, selama proses pembelajaran di kelas. Jadi kalau kita belajarnya di kelas mungkin siswa itu agak merasa bosan atau bagaimana. Jadi Bapak Eko kan bisa membawa, muridnya keluar dari lingkungan sekolah atau di lapangan atau di labor. Betul Bu. Jadi, dalam kegiatan yang akan Bapak Riko lakukan, bagaimana jangka waktunya yang akan Bapak lakukan? Jangka waktunya mungkin secepatnya nih Bu. Minggu depan saya udah mulai bisa nih Bu. Karena minggu depan itu tentang penurunan titik beku. Jadi rasanya bisa nih Bu, saya kejarkan. Kemudian saya coba juga nanti kalau saya bisa memungkinkan, saya coba cari bagaimana praktikum yang menarik ini Bu untuk materi ini. Mudah-mudahan apa namanya dengan praktikum ini anak-anak saya nanti termotivasi juga ini Bu. Iya. Iya, Bapak Rikonya sangat luar biasa sekali untuk memajukan muridnya siswanya di sekolah. Mudah-mudahan apa yang akan Bapak capai akan berhasil. Nah, dari jangka waktu untuk melakukannya secepat mungkin yang akan Bapak lakukan, terus apa ukuran bentuk keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini? Pertama saya lihat mungkin dari keaktifan ini Bu. Iya, Ada aktif anak saya atau tidak gitu Bu. Kemudian saya coba lihat lagi apa namanya hasil belajarnya bagaimana gitu Bu. Karena saya enggak, apa seperti UH kemarin kan ada beberapa anak saya yang
agak jeblok itu nilainya, Bu. Nah, mudah-mudahan dengan saya lakukan dengan PJBL ini, mungkin bisa juga saya variasikan ini, Bu. Selain ininya, apa namanya, metodenya, saya tambahkan juga ini, Bu, apa namanya, media pembelajarannya yang menarik ini, Bu. Biar anak saya makin ini semangat belajarnya. Plus ditambah praktikum juga ini, Bu. Berarti ada lembar observasi yang saya buat nanti, Bu. Iya, jadi dengan bermacam ragam akan kegiatan yang Bapak berikan kepada murid di sekolah, kemudian selama dalam kegiatan yang telah Bapak Riko lakukan, apakah selama ini ada gangguan atau bagaimana, Pak? Oh, kalau gangguan tidak terlalu terasa ya, Bu ya. Kalau gangguan palingan cuma masalah labor mungkin, Bu, karena fasilitas di labor kami kan tidak terlalu memadai. Zat-zatnya juga sudah banyak yang kurang, tapi mungkin mudah-mudahan itu masih bisa saya atasi, saya apa namanya ya, saya akali lah, Bu, insya Allah. Oke, Pak, itu tindakan yang akan Bapak lakukan untuk ke depan. Nah, di sini apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Oh, kalau komitmen saya sebenarnya, Bu, ini akan saya lakukan nanti, saya buat nanti ininya, apa namanya, pertama apa dulu saya diskusi dengan teman saya dulu, Bu, sesama guru kimia di sini, yang dia juga ada mengajar lokal sebelah itu, Bu. Kemudian saya akan rancang lagi modul ini. Kalau kemarin kan yang saya ini kan anak ini very learning ini, Bu. Mungkin bisa saya padukan juga dengan PJBL ini, Bu. Nah, terus kemudian saya apa namanya? Saya rancang juga nih, Bu, tentang praktikum sama anak-anak ini. Mudah-mudahan dengan rancangan saya ini ada perubahan sama anak-anak saya nih, Bu. Oh, begitu. Berarti Kakak akan berkolaborasi dengan teman yang sekolah kan, Pak, Iya, untuk Bu. melakukan aksi yang akan dicapai untuk depannya dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas untuk siswa. Iya, Sehingga Bu. siswa itu tidak akan merasa bosan di dalam melakukan pembelajaran yang Bapak Riko berikan. Begitu kan, Pak? Insya Allah, Bu. Nah, setelah kita dalam melaksanakan kegiatan coaching ini, Pak, lanjutnya akan Bapak berikan ke depan atau untuk selanjutnya? Bagaimana tindak lanjutnya, Pak, Oh, dari tindak sesi coaching ini? Nah, tindak lanjutannya nanti saya inilah sama Ibu, Bu. Nanti saya hubungi Ibu balik ya. Saya tunjukkanlah sama Ibu ini saya nanti PJBL saya nanti modul ajar saya nanti, Bu. oke, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk proses coaching, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan eh, bisa memberikan solusi juga buat diri Bapak sendiri. Begitu kan, Pak? Iya, insya Allah, Bu. Terima kasih, Bu. Pak, baik. Oke, aman Ibu? Aman. Pas 15 menit Ibu ya. Pas, Pak. Pas, Bu. Nah, tunggu sebentar Pak Riko. Nah, Oke, Bu. oke Pak Riko, lanjut. Oke, baik, Bu. Baik, Pak. Kita mulai ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Desri, apa kabar sore ini, Bu? Oh, Full ngajarnya hari ini, Bu? alhamdulillah. Halo, Bu Desri. Oke. Halo, Pak. Jelas, Pak? Halo, Bu Desri. Ya, halo, Pak. Oke. Sinyalnya mungkin, Ibu. Iya, jelas suara Desi sekarang, Pak? Oke, jelas sekarang. Oke. Oke, Pak, lanjut. Ah, Ulang lagi full ya, Pak. ngajarnya tadi, Bu? Oh iya Pak, sampai lagi kita melakukan wirid mingguan juga Pak. Jadi kita Oh, terburu-buru pulang sekolah, ternyata dikira tadi lambat masuk, ternyata belum
belum masuk, belum Oh, dimulai. gitu. Emang di tempat Pak Riko nak wirid? Besok Ibu, kita hari Jumat wiridnya Ibu. Oh, kalau kita hari Kamis ini habis jam pembelajaran di kelas, Pak. Jam Oke, setengah bagaimana 3 dimulainya, Pak. bagaimana Ini agak kelasnya Bu, merasa aman? kelelahan, tetapi masih semangat, Pak. Ada apa namanya tuh? Ada sedikit ceritakah kira-kira ada Oh, anak-anaknya yang bagaimana gitu Bu hari ini? mungkin ada, Pak, tentang pembelajaran, kita kan sekarang ada kegiatan guru penggerak gitu kan, Pak. Jadi proses untuk melakukan sekarang masuknya pembelajaran dalam LMS, adanya pembelajaran tentang coaching itu, Pak. Ah iya, Jadi kebetulan saya seorang guru bimbingan dan konseling, jadi juga ada pembahasan tentang konseling gitu kan, Pak. iya Bu, Oh, betul. jadi antara perbandingan coaching dengan konseling itu, eh, kalau untuk konseling saya mungkin sudah paham kan, Pak, tetapi untuk coaching ini belum paham, Pak. Oh begitu. Oke, Iya, Pak. jadi ya ini tepat sekali waktunya Ibu ya. Hari ini Iya, saya juga mau meinikan sama Ibu. Kita mungkin sekedar iya, sharing dan diskusi ya Bu ya iya, Pak. Terima tentang kasih ya, Pak, sudah coaching. membantu. Apa bedanya antara coaching nanti sama konseling? Kebetulan Iya, kita di sini namanya sama-sama belajar ya Bu ya. Yang iya, namanya Pak. sama-sama belajar tentu kita diskusi dan dalam diskusi ini kita nanti saling cerita bagaimana caranya masalah yang Ibu hadapi bisa kita bantu dengan pengalaman kita yang kita miliki saat ini. Kira-kira dari ini Bu, kira-kira dari apa namanya? Dari yang telah Ibu pelajari, ini kan sudah ada di ini ya Bu ya, sudah ada di LMS ya Bu ya, sudah ada di LMS ya Bu ya, materinya. Iya, Pak. Iya, bagaimana materinya di LMS Bu? Tolong ulang kembali, Pak Riko. Bagaimana materi-materi yang ada di LMS Ibu? Oh, untuk materi-materi yang di LMS itu cukup banyak sekali. Itu ada pembedaan antara coaching, konseling, kemudian juga ada di dalam coaching ini kan juga ada pemantau gitu kan, Pak. Iya, iya, Tetapi iya. saya hanya mempelajari tentang coach dan coach. Tetapi belum masuk ke materi kita untuk adanya pemantau. Jadi untuk 3 kegiatan nanti, Pak. Jadi saya Oh, ingin memahami dulu tentang coaching ini dulu, Pak. ini luar biasa nih rajin nih Bu, apa nih Bu Desi ini. Guru rajin ini biasanya guru-guru favorit ini. Oke, Ibu Desi. Jadi kalau seandainya di LMS itu kira-kira bagaimana Bu? Apakah cukup materinya atau masih perlu tambahan kira-kira Ibu tentang coaching? Kalau untuk materi di LMS itu sudah cukup juga, tetapi saya lebih paham belajar dengan tutor teman sebaya, Pak, atau Iya, iya, iya. pembicaraan secara langsung dengan teman itu yang lebih saya paham. Tetapi Hmm, kalau untuk sekedar hanya membaca itu kadang-kadang di dalam bacaan itu banyak bahasa yang mengambang gitu kan, Pak. iya, iya, betul, betul, betul. Apalagi Jadi kalau kalau masing-masing kita tuh kan beda, ada yang kinestetik, ada audio, iya, ada visual juga ya Bu ya. Ini Bu Des ini iya. luar biasa ini. Terus gimana ininya Bu, kendalanya bagaimana Bu? Kendala dalam penerapannya? Untuk kendala dalam penerapan yang saya lakukan tentang coaching ini, mungkin saya belum paham tentang itu apa coach dan siapa itu coachee, dan juga bagaimana proses melakukannya di dalam proses coaching ini. Jadi saya Oh, di sini untuk lebih belajar lagi bagaimana cara penerapannya, siapa di sini sebagai coach dan siapa ini sebagai coachee dan siapa yang harus memberikan solusi begitu, Pak. oke, 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 oke. Oh, begitu. Kira-kira apa yang Ibu apa namanya? Kira-kira apa yang Ibu perlukan, yang paling Ibu perlukan supaya Ibu bisa paham? Ini bagaimana Ibu bisa belajar lebih cepat nih tentang coaching dan konseling ini? Apa yang benar-benar Ibu butuhkan pada saat sekarang ini? Oh, yang saya butuhkan pada saat sekarang ini, Pak, mungkin perlu teman yang lebih paham lagi tentang coaching ini, Pak. Iya, Sehingga iya, iya. nantinya setelah saya bertanya secara langsung,
dan akan mempraktekkannya secara langsung, itu akan lebih cepat menangkapnya di dalam pikiran saya ini, Pak. Kalau Oh, gitu. dibandingkan dari membaca. Oh, berarti Ibu Desri ini lebih senang berdiskusi ya, Bu ya? Iya, Karena ada interaksinya ya, Bu ya. Kalau dari heeh, ini ya, iya, betul betul iya, betul. Pak. Heeh. Oh, orang yang bersosialisasi ternyata luar biasa. Oke, kalau kayak gitu apa namanya? Kita rumuskan saja ya Bu ya apa yang akan kita lakukan untuk apa namanya? Untuk membantu Bu Desi untuk agar bisa membedakan antara coaching dengan konseling. Tadi kita sudah dapat masalahnya ya Bu ya. Yang Iya, pertama mungkin Ibu Desi perlu materi yang lebih detail lagi iya, untuk bisa paham apa itu coaching dan konseling. Kemudian untuk penerapannya juga masih ini ya Bu ya. Masih perlu petunjuk ya Bu ya dalam iya, Pak. penerapannya. Kemudian yang satu lagi kayaknya Ibu Desi perlu tutor sebaya ya Bu ya. Oke, dari 3 masalah kita ini, kita coba uraikan satu-satu ya Bu ya. Kira-kira apa rencana kita Bu? Pertama tentang penerapannya, tentang masalah penerapannya yang kita perlukan apa ini sekarang kira-kira Bu? Oh, yang saya butuhkan pada saat sekarang ini, mungkin saya mencari teman Teman ya lebih Bu? paham, ya, mencari Oke. teman yang lebih paham tentang coaching ini, sehingga saya tahu bagaimana untuk melakukan kegiatan coaching ini, Pak. Oh, luar biasa. Berarti rencana aksi kita adalah menemui teman Ibu ini, Iya, kemudian apa nah? Kita temui teman Ibu ini kemudian belajar apa namanya? untuk diskusi. Oh, diskusi. Oke, siap. Kemudian yang kedua, Ibu, apa namanya? Ini kan setelah tutor teman sebaya ini, kendalanya tadi juga masalah di penerapan ya, Bu ya? Iya, Mungkin kita juga bisa, Ibu, dengan penerapan ini bisa lihat-lihat di YouTube juga ya, Bu ya, tentang contoh-contoh penerapan coaching. Mungkin bisa kita lihat di YouTube juga ya, Bu. Kira-kira ada di YouTube nggak, Bu? Apa namanya? Teknik coaching ini. oh, Contoh-contohnya. kemarin saya sudah searching di YouTube, itu sudah Iya, ada Bu. saya lihat tentang Heeh. kegiatan coaching ini. Oke. Juga lebih paham, sebenarnya juga sudah paham, Pak, Iya, iya, iya. sudah paham. Cuma perlu praktek kayaknya, nah, Bu ya. Iya, Pak, heeh. Iya, iya. Berarti ke depannya nanti apa namanya? Boleh Ibu berarti melakukan ini ya, Bu ya, Iya, praktek. iya, Pak. Tapi kalau bisa dengan ini ya, Bu ya, kalau bisa Ibu dokumentasikan sehingga bisa nanti kita lihat apakah yang Ibu lakukan sudah coaching atau masih berupa konseling ya, Bu ya. Iya, Pak. Berarti itu rencana aksi kita ya, Bu ya. Iya, Melakukan evaluasi secara mandiri ya, Bu ya. iya. Dan juga Kemudian uh, akan melakukan praktek secara langsung dengan teman nantinya, Pak. oh begitu. Mm. Aktif berdiskusi juga ya, Bu ya. Selain dengan teman, kira-kira di guru penggerak tuh kalau nggak salah ada LMS-nya juga ya, Bu ya. Apa, Pak? Kalau nggak salah ada LMS-nya juga ya, Bu ya. Oh iya. Di sana ada aktivitas lain nggak Bu selain mengumpulkan tugas? Oh, Berdiskusi aktivitas misalnya? berdiskusi di dalam di LMS sesama teman CGP ada, Pak. Oke oke. Kayaknya kira-kira bisa membantu itu ya Bu ya? Bisa membantu, tetapi tidak lebih menguatkan bagi saya, Pak. Oh begitu. Heeh. Tapi ada nggak yang Ibu dapatkan kalau Ibu melakukan diskusi di sana kira-kira? Kalau untuk diskusi di LMS dapat, tetapi tidak seutuhnya. Makanya saya agak bingung untuk melakukan kegiatan coaching ini. Baik. Mungkin untuk kedepannya saya akan melakukan kegiatan coaching dan praktek langsung dengan yang ahli. Oh, Kebetulan di sekolah saya
ada salah seorang teman yang telah melakukan kegiatan coaching ini di dalam kegiatan IHT kemarin Pak di sekolah. Oh, gitu. Jadi Berarti sudah saya ahli harus dia, Bu ya? pingin belajar ya, maunya belajar dengan ibu tersebut untuk melakukan kegiatan coaching dan juga akan bisa dilakukan praktek berdua gitu Pak. Masya Allah. Luar biasa lagi nih. Berarti yang akan kita lakukan yang pertama mungkin selain belajar dari LMS yang ada di Guru Penggerak ya Bu ya. Yang kedua Ya, kita juga apa namanya? Nanti rencana kita yang akan kita lakukan adalah sering melakukan praktik ya Bu ya. Bersama ya, rekan dan melakukan evaluasi mandiri ya Bu ya. Yang ketiga nanti berarti belajar dengan tutor sebaya ya Bu ya, dengan apa namanya? Dengan teman Ibu Desi yang dia juga dipercaya menjadi instruktur ya Bu ya. ya instruktur pembelajaran tentang coaching. Oh, oke oke oke. Oke, kalau begitu Ibu yang apa namanya? Kalau begitu apa kira-kira instrumen yang apa namanya ya? Apa nanti bentuk tanggung jawab yang akan kita lakukan nanti Bu? Apa tanggung jawab kita yang harus kita lakukan setelah ini Bu? Tanggung jawab yang akan saya lakukan itu lebih mendekati dan mendalami secara trik-trik yang akan kita lakukan di dalam melakukan alur tirta itu yang akan saya pahami lagi. Kemudian secara berurutan apakah di sini letaknya yang ini atau bagaimana Pak? Begitu. Kemudian apalagi kira-kira Bu, kalau seandainya untuk ini, kalau untuk praktik gimana Bu? Ada dicatat biasanya Bu? Ada didokumentasikan Ibu? Iya, Heeh. dilaksanakannya adanya kegiatan dokumentasi dan juga dilakukannya video, dibuat secara video dan bisa diulang kembali dalam melakukannya, Pak. Nah, Oh, setelah kita membuat video di dalam heeh. percakapan coaching itu juga sebagai panduan kita belajar lagi, Pak. Jadi semakin Oke. diulang kembali, dilihat kembali apa kegiatan yang kita lakukan itu mungkin akan secara lebih mendalam lagi tentang pemahaman kita. Oke, luar biasa Ibu. Kemudian apa yang ini mungkin yang terakhir ini Bu. Apa kira-kira yang bisa memastikan Ibu Desi agar Ibu Desi itu bisa konsisten dalam terus belajar mengaplikasikan teknik coaching ini, Bu? Eh, apa tadi Pak? Lupa. Apa yang bisa memastikan Ibu, apa yang Oh bisa ya, menjadi memastikan ya, kita supaya bisa konsisten lagi belajar tentang ilmu apa namanya ilmu coaching ini, Bu? ya. Insya Allah di dalam melakukan kegiatan coaching ini, di dalam dalam kegiatan yang akan saya lakukan di sekolah nantinya atau kedepannya itu sangat sangat apa namanya? Sangat perlu sekali saya praktekkan dan juga akan dilaksanakan di dalam orang yang ahli dalam melakukan coaching ini sehingga saya yakin dan percaya dengan apa yang diberikan oleh teman itu nanti itu adalah sebagai panduan saya dalam melaksanakan kegiatan coaching. Nah, setelah saya belajar coaching dari teman tersebut, saya akan mengimplementasikan lagi kepada teman saya yang lainnya, Pak. Dan akan saya praktekkan juga kepada teman yang lain di dalam melakukan kegiatan coaching. كما قال الله عز وجل قال الرسول عليه الصلاه والسلام لحكيم بن حزام اسلمت على من اسلمت ايش؟ لان حكيم بن حزام كان في الجاهليه يعبد الله عز وجل يعبد الاصنام وكان يعمل اعمال صالحه لله سبحانه وتعالى في اثناء الكفر جنب رهبان للاصنام فلما اسلم جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ارايت رقاب كنت انفقها ورحم كنت اصلها ينفعني ذلك؟ قال
أسلمت على ما أسلفت من قبل. Halo Bu Desri. Iya Pak Riko. Maaf Bu, saya terlempar keluar. Baik ya Bu ya. Jadi Iya Pak. kita teruskan yang tadi. Baik, berarti yang akan saya simpulkan ya Bu ya. Jadi untuk nanti sebagai bentuk tanggung jawab kita, pertama Bu Desri nanti akan lebih sering lagi melakukan teknik coaching kepada siswanya. Nanti bisa juga dengan outputnya nanti berupa catatan ya Bu ya, catatan evaluasi mandirinya. Kemudian yang kedua bertanya tentang coaching pada teman sebayanya, atau mungkin juga bisa dengan seperti ini Bu, untuk sebagai bentuk tanggung jawabnya bisa Ibu buat konten-konten positif di media sosial Ibu, misalnya membeberkan tentang konten coaching ini di media sosial Instagramnya ya Bu ya. Iya Pak. Oke, baiklah Bu. Terima kasih kalau begitu Bu. Semoga sukses untuk Iya. Bu Desri dan Terima kasih juga Pak Riko. semoga membantu ya Bu ya. Semoga Ya. diskusi kita kali ini bisa membantu Bu Desri dalam memecahkan masalahnya dan mudah-mudahan lebih sukses lagi ke depannya. Terima kasih Bu Desri. Iya, terima kasih juga Pak Riko yang telah membantu saya dalam melakukan praktek coaching ini. Sama-sama Bu. Oke. Refleksi ini yang mana nih Bu? Refleksi ini satu-satu kita bacakan. Refleksi yang kita buat kemarin tuh kan Pak? Refleksi Pak Riko sudah? Yang kemarin kan? Iya, masalahnya kita kan masalah kita kan sama yang kemarin. Iya, oke Bu. Saya sudah. Terus gimana? Sudah Pak. Oke. Yang dibacakan gimana nih? Siapa dulu yang baca ini Bu? Oh, tunggu dulu Pak. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي سورة فاطر قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق. Pak Riko. Ya. Refleksi itu tentang yang 3-4 pertanyaan tuh kan Pak Riko? Iya Bu, betul. Desi dulu. Boleh. Refleksi dari apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, di dalam percakapan yang telah berlangsung secara terbuka yang telah kita lakukan, sehingga saya dapat mampu mendengarkan coach dengan penuh perhatian dan memahami masalah yang dihadapi. Kemudian pendekatan coaching menggunakan alur tirta itu sudah berjalan terstruktur dan jelas dan membantu coach mengidentifikasikan masalah serta merancang solusi secara realitasnya gitu Pak. Kemudian mungkin saya berhasil dalam mempertahankan suasana yang mendukung tentang coach untuk berbicara secara jujur dan rileks dalam penyampaiannya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, di sini mungkin momennya saya bisa lebih mendalami lagi tentang pertanyaan untuk menggali lebih banyak lagi tentang masalah dari si coach tadi. Kemudian waktu yang digunakan untuk setiapnya tahap alur bisa lebih diperhatikan agar sesi yang kita laksanakan akan secara efektif, Pak. Kemudian dalam pengelolaan emosi dan perasaan itu sangat tenang dan rileks sehingga dalam proses coaching yang kita lakukan itu terlaksana dengan baik. Begitu Pak. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan tentang tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, di sini sebelum memulai sesi coaching, saya meminta untuk meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran. Itu mungkin belum terlaksana. Itu tadi tidak ada memberikan untuk merilekskan pikiran dari si coach, Pak. Kemudian selama coaching terus melakukan kontak mata
secara walaupun dari dunia maya, tetapi saya tetap memperhatikan apa permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, di sini saya akan lebih banyak menggunakan teknik bertanya dan menggali secara lebih dalam lagi untuk membantu si coach menemukan akar masalah dari solusi yang lebih komprehensif. Kemudian saya berlatih untuk disiplin dalam memberikan waktu kepada si coach dalam sesi menjelaskan efisiensi yang akan diberikannya. Terus akan melatih diri dalam mindfulness dan mengelola emosi untuk tetap hadir secara penuh sehingga dapat memberikan ruang refleksi yang lebih bermakna lagi bagi si coach nantinya. Nah, itu dulu refleksi dari saya, Pak. Kemudian Ibu di pertanyaan dari bawahnya coach. itu Oh, jadi di sini Desi saya memberikan yang kasih punya pertanyaan Ibu. kan? Iya. Ibu mengasih saya. Yang untuk Ibu saya kirim di ini ya Bu ya. Saya kirim di message silakan Ibu copy kemudian Ibu pastikan di tugas Ibu. Kemudian tolong Ibu kasih juga sama saya yang Oke, Pak. ininya apa? Itu yang udah saya ini rasakan ketika kunci dengan ini. Oh, tunggu dulu Bu. Ada yang salah ini. Ini maksudnya Ibu Desri memudahkan saya ketika dituntun oleh Ibu Desri. Nah, ini dari Desi, Pak. Ini Bu. Itu ya Bu ya, yang dari saya Bu. Yang di bawah ini kan, Pak? Iya Bu. Oke, Pak. Ketika pertanyaan menyentuh aspek apa nih Bu? Terpotong Bu. Apa, Pak? Aspek yang belum pernah saya pertimbangkan untuk sebelumnya. Oh, enggak itu, Pak. Enggak sampai. Enggak Bu. Alhamdulillah. Yang setelah aspek itu aja copy pastekan Bu. Untuk agenda kita selanjutnya akan kita lanjutkan di pukul 19.35 waktu Indonesia Barat hingga 20.30. Masuk, Pak. Oke, sih Bu. Berarti yang kita unggah di tugas LMS itu apa, Pak? Ini nanti Bu, kalau hasil ini Bu. Video kita ini. Enggak. Kalau setahu saya ini Bu, yang hasil refleksi kita ini Bu. Karena saya lihat tadi, tapi nggak tahu juga nanti Bu. Tunggu sebentar Bu, sebentar. Kalau nggak salah di dalam LMS itu ada 2 tugas yang akan kita unggah. Ini 1 dan video kita melakukan coaching ini 1. Nanti Ibu Fasil kita akan memberikan link ini. Oke. Begitu Pak. Jadi link ini akan kita unggah. Oke. Kita edit dulu. Ya, refleksi saya belum lagi ya Bu ya. Ya, lanjut Pak. Oke. Hasil refleksi saya pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Pertama, yang sudah berjalan dengan baik adalah selama percakapan adalah coach sangat kooperatif dalam mengemukakan masalahnya, dan melalui proses tirta, coach berhasil menemukan ide sebagai solusi dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan adalah variasi pertanyaan yang saya ajukan agar coach lebih nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching.
Yang saya lakukan adalah memberikan perhatian penuh sembari sesekali diajak bercanda agar suasana tidak kaku, kemudian fokus menggali masalah, mendengarkan, dan memberi tanggapan terhadap semua pernyataan dari Koci. Apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan adalah menjaga suasana serileks mungkin agar lebih mampu lagi dalam membantu Koci menemukan ide sebagai solusi dari permasalahannya. Oke, Bu Destri. Sore hari ini Nanti kita tanyakan aja sama Bu Fasil ya, Bu Destri ya, untuk ini ya, apa yang perlu di ini kan nanti kita upload nanti. Iya, Pak. Berarti kita nunggu lagi ya, Bu ya. Iya, Pak. Gimana Bu proses coachingnya, aman? Alhamdulillah aman. Walaupun pertama kali kita lakukan, kalau Desi ini pertama kali Pak melakukan coaching. Kalau Pak Riko mungkin sudah sering ya. Kita sudah karena sudah pernah ada juga yang coaching di sini Bu. Jadi kepala sekolah saya waktu itu namanya beliau Pak Salim. Jadi Pak Salim ini ketika ada guru penggerak pertama kali yang angkatan 4 itu Bu, apapun inovasi dalam guru penggerak itu wajib diaplikasikan dan diimbaskan kepada semua guru. Oh, Jadi sama. jadi itu oh ya udah. Jadi apa itu coaching kita lakukan. Cuma waktu itu karena mungkin tidak mendapatkan materi yang sedalam ini, jadi Iya. waktu itu cuma oh ya kita lakukan, terus nggak tahu apa konsepnya seperti apa Oh, atau berarti landak. Pak Riko terlibat langsung di dalam melakukan praktek coaching Iya, yang dilakukan oleh Bu Rini kemarin tuh. Kalau saya iya, juga kan seangkatan juga CGP-nya sama Ibu Rini itu ada Ibu Dora, PP dia nah, sekarang. Itu Ibu tuh yang mengimbaskan materi coaching ini di dalam CGP-nya Pak. Jadi di situ Desi belum paham lagi bagaimana cara melakukan coaching itu belum paham. Jadi kita setelah dalam melakukan kegiatan guru penggerak ini ternyata ada materi coaching yang namanya. iya. Kita dulu bukan dari Bu Rini awal pertamanya Bu, dari Pak Salim namanya Bu. Oh, Sebelum Bu Rini, jadi sebelum Bu Rini ada Pak Ulta, sebelum Pak Ulta ada Pak Muslim, sebelum Pak Muslim ada Pak Salim. oh Nah, yang berarti luar sama Pak biasa Salim ini, Pak Riko tuh ilmu tentang coaching. oh enggak, yang ilmu tentang coaching baru ini yang mendalam saya pelajari Bu. Tapi kalau saya naik dulu tuh, dulu cuma pelaksananya aja. Karena guru penggerak dulu yang mereka yang ini kan Bu, yang apa Iya, namanya? Mereka yang menunjukkan, mereka yang mengimbaskan. Akhirnya kita iya. tahu, tapi taunya kulit-kulitnya aja. Oh ini yang coaching gitu. Kalau sekarang lebih kepada prakteknya Bu. Kalau untuk masalah coaching ini kita Iya. tahu konsepnya tahu. Tapi Pak Riko sudah buka tugas demonstrasi. Itu apa tugasnya? Kita melakukan coaching dengan teman atau Iya dengan dengan siswa teman. tuh, Pak? Iya Dengan dengan teman. teman Bu. Eh, Oh, demonstrasi kontekstual kan Bu. Masih tanggal 3 iya, Oktober nanti. iya. Heeh. Ini emang iya Bu. Kita melakukan coaching itu Bu. Karena kalau dari apa namanya? Dari dia kan ada tahap satunya percakapan prasupervisi, melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada Iya. supervisi. Itu tuh kalau Atau supervisi itu Desi iya, paham tuh Pak Riko. uh, Masalahnya Desi sudah disupervisi juga langsung oleh kepala sekolah kalau di SMK, Pak. iya iya. Kalau yang tahap 2 percakapan coaching. Iya. Coaching ini yang enggak itu. Iya iya iya. Ini kayaknya ada ABC nih Bu, ada 3 orang CGP-nya. Jadi itu harus CGP ketiga-tiganya. Iya, kayaknya 3 nih Bu, 3 CGP-nya Bu. Hmm. Eh, Ngapain kita lagi nih, Pak? dan hanya tunggu dulu Bu, coach perlu diberitahu bahwa sesi coaching ini akan direkam dan untuk keperluan program dan hanya akan didengarkan oleh fasilitator. Oh berarti kita ada rukul nih 1 kali lagi Bu. Di demonstrasi itu. Iya Ibu. Karena di sini ada fasil di sini Bu.
Terus gimana kalau Bu, kalau di sana BK-nya, Ibu di SMA berapa, Bu? SMK 1 Sutra. Kalau anak-anak ada masalah, ininya gimana, Bu? Alur Masalahnya dalam bentuk apa nih, Pak? misalnya ada terlibat kenakalan remaja, taruhlah misalnya mereka ada yang bertengkar gitu, Bu. Alur ininya gimana, Bu? Alur Kalau siswa itu bertengkarnya di proses jam pelajaran, itu kan ada guru mata pelajarannya di kelas. Oh, misalnya gini, Cek Pak Riko kan, siswa tuh ada masalah di dalam kelas. Kalau masalah di dalam kelas, otomatis mereka ada gurunya di kelas kan? Ada guru mapelnya di kelas, gitu maksudnya, Pak? bukan, Bu, gini. Di sekolah Ibu nanti ada kayak misalnya kalau di sekolah saya kan gini, Bu. Eh ini maaf, Bu, sedang pilek. Misalnya ada yang anak yang pacaran. Kayak ini kita kan nggak boleh pacaran nih, Bu, di sekolah. Terus kalau ketahuan pacaran nih, anak-anak ini kan apa namanya? Ada pembina asramanya, ada wali kelasnya, ada BK-nya. Nah, kalau di sekolah Ibu gimana alur kalau seandainya ada anak Oh, melanggar kalau aturan? untuk permasalahan itu mungkin ditangani oleh dulu wali kelasnya, Pak. Oh, Mm. Diselesaikan dulu, dimediasi dulu mereka berdua. Kalau pacaran itu mereka berdua kan, Pak? iya Tidak betul, Bu. sendiri kan? Ah, Nah, jadi kalau mereka itu dimediasi dulu, ditanyakan dulu apa sudah sejauh mana hubungannya. Jadi kalau tidak tuntas dengan wali kelasnya, nanti wali kelasnya baru melemparkan ke BK. oh. Nah, baru di situ kami proses lakukan konseling kepada kepada siswa yang siswa yang melakukan. Kelompok Pak Riko ini udah selesai Sudah, prakteknya. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, saya stop rekamannya. Boleh keluar dari ruangan ini dan kembali ke ruang utama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.